Saat ini kamu lagi terbang melintasi luar angkasa sambil terus-terusan menghindar dari bintang dan lubang hitam. Dengan kecepatan super tinggi, kamu bisa melakukan perjalanan antar galaksi cuma dalam hitungan menit. Kok kedengaran kayak ngehalu ya? Semua ini bisa jadi kenyataan loh, karena NASA telah menguji teknologi yang bisa terus ngebut melebihi kecepatan cahaya. Oke, kita lihat dulu armada ruang angkasa kita saat ini. Untuk terbang ke luar angkasa, kita naik roket konvensional yang membawa banyak bahan bakar dan oksigen. Dua zat ini kemudian dicampur dan dibakar. Saat apinya keluar dari roket, gas yang dihasilkan mulai bergerak turun, sementara roketnya melesat dan terdorong ke atas. Sederhananya begitu cara kerjanya. Setelah melalui proses ini, roket bisa bergerak dengan kecepatan mendekati 8 km per detik. Dengan kecepatan yang sama, kita bisa keliling Amerika Serikat dari ujung timur sampai ke ujung baratnya cuma dalam waktu 8,5 menit. Tapi dalam skala luar angkasa, kecepatan segitu masih sangat lambat. Perjalanan ke planet lain seperti Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan perjalanan ke tepi tata surya kita menghabiskan waktu sekitar 35 tahun. Selama itulah probe antariksa Voyager yang diluncurkan pada tahun 1977 sampai ke destinasinya. Tapi kali ini kita mau melakukan perjalanan antar bintang dan antar galaksi. Nah, bintang yang paling dekat dengan kita yaitu Proxima Centauri dan jaraknya sejauh 4,2 tahun cahaya. Maka kita perlu nunggu sampai 73.000 tahun untuk sampai ke sana. Bukan main, peradaban manusia cerdas yang pernah ada pun belum sampai selama itu. Kalau kamu mau terbang ke galaksi Bima Sakti yang berdiameter 100.000 tahun cahaya, waktu tempuhnya sekitar 1,7 triliun tahun. Bandingin aja tuh sama umur alam semesta yang udah menginjak 14 miliar tahun. Laju pesawat luar angkasa kita memang masih sangat lambat. Kalaupun sampai sengebut kecepatan cahaya, kita masih perlu waktu 4,2 tahun untuk sampai di bintang terdekat. Untuk sampai di galaksi Andromeda, berarti perlu ditambah lagi sampai 2,5 juta tahun. Tapi kita nggak akan bisa bergerak secepat ini. Menurut hukum fisika, semua objek yang punya massa nggak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton cahaya punya berat kecil tak terhingga, tapi kalau kamu mau melesatkan satu butir pasir pada kecepatan cahaya, energi yang dibutuhkan akan jadi tak terhingga. Dan totalnya mungkin akan melebihi jumlah semua energi yang ada di alam semesta ini. Tapi bisa aja sih para ilmuwan nemu solusi ampuh untuk mematahkan hukum fisika. Agar tercipta daya dorong, kita perlu mendorong objek. Kapal perlu mendorong air supaya bergerak, pesawat perlu udara, dan roket perlu memanfaatkan pembakaran bahan bakar. Meski begitu, M-Drive punya mekanisme lain. Magnetron kuat seperti yang ada di microwave mengirimkan gelombang ke corong ini. Resonator kemudian memantulkan gelombang ke salah satu dinding di dalamnya sehingga mengenai dinding lain. Alhasil, gaya yang bekerja di ujung corong sempit akan lebih lemah dan gaya pada ujung yang lebih lebar akan lebih kuat. Dengan menganalisis gaya kuat ini, kita bisa tahu arah gayanya menuju ujung corong yang lebar. Jadi, pendorongnya berasal dari sisi yang berlainan. Oke, kalau gitu kita perlu memperbesar modelnya. Kemudian, taruh M-Drive ini di pesawat luar angkasa. Ujung corong yang sempit menghadap ke atas dan yang lebar berada di bawah. Magnetron segera dinyalakan dan resonator menghasilkan daya dorong yang bikin roketnya lepas landas. Roket ini nggak mengeluarkan suara maupun gas berbahaya. Mekanismenya bisa mempercepat laju roket, bahkan mengalahkan roket yang membakar bertonton bahan bakar. Menurut teori, kecepatannya juga bisa sengebut kecepatan cahaya, tapi kenyataannya nggak bisa begitu. Meski penemu perangkat ini berupaya ngebuktiin potensi M-Drive, belum ada penelitian independen yang nunjukin hasil positif. NASA mendukung pembuatan mesin ini di laboratorium, tapi selama penelitian nggak terbentuk daya dorong. Alternatif lain yang bisa bikin kita melesat melebihi kecepatan cahaya, misalnya dengan gelembung Alcubierre. Ilmuwan asal Meksiko telah mencari tahu cara menerapkan teori relativitas umum tanpa mengabaikan hukum fisika. Semisal nih, ada pesawat luar angkasa yang melintasi hamparan selimut ruang dan waktu. Saat bergerak menuju seberang selimut, pesawat ini nggak menempuh jarak dari titik A ke titik B yang jauhnya sampai ribuan tahun cahaya, tapi malah menarik selimut itu ke arahnya sendiri. Saat selimutnya terlipat, titik B semakin mendekat. Karena jarak tempuh ke titik B semakin pendek, pesawat pun lebih cepat sampai. Kemudian selimut ruang dan waktu ini kembali terhampar seperti semula. Wah! Pesawat luar angkasa nggak perlu mesin kuat yang akan membakar bertonton bahan bakar dan oksigen, tapi perlu bergerak dengan mekanisme gelembung.
Nah, yang paling sulit justru bikin gelembung seperti ini karena energi yang diperlukan kurang lebih sebanyak massa Jupiter. Malahan, jumlahnya melebihi kapasitas yang ada di bumi. Meski begitu, para ilmuwan berupaya menguji teknologi ini pada probe luar angkasa kecil seukuran Voyager. Percobaan ini mungkin akan berlangsung selama puluhan atau malah ratusan tahun. Para ilmuwan masih berupaya bikin kecepatannya mencapai 20% kecepatan cahaya dengan bantuan laser dan rencananya mereka akan terbang ke Proxima Centauri sekitar 30 tahun lagi. Hal ini bisa aja terjadi sih. Kapal induk akan diluncurkan dari bumi dan di dalamnya terdapat ribuan probe luar angkasa seukuran kuku. Setelah sampai orbit, kapal ini meluncurkan probe ke luar angkasa. Tiap probe kemudian membuka layar reflektif berbahan tipis selebar tempat parkir, lalu mereka akan memancarkan sinar laser kuat menuju layar dari bumi. Laser ini bisa memacu pesawat hingga 1000 kali lipat dari kecepatan terjun bebas di atas bumi. Probe akan melesat ke tempat tujuan secara bergantian. Sinar laser ini juga nggak perlu terus-terusan mereka pantau. Kalau mesin kapal yang sedang berlayar tiba-tiba mati, kecepatannya pasti akan turun oleh gesekan air. Tapi di luar angkasa cuma ada ruang hampa. Semuanya kosong dan nggak ada gesekan. Maka kecepatan probe perlu dinaikkan sesuai kebutuhan. Saat melaju sengebut 20% kecepatan cahaya, probe ini bisa sampai di matahari cuma dalam waktu 40 menit. Tapi geraknya perlu diarahkan ke Proxima Centauri. Setelah menempuh perjalanan selama 30-an tahun, kita perlu nunggu 4 tahun lagi sebelum bisa mendapatkan sinyal dari probe. Di tata surya kita ada beberapa eksoplanet dan ilmuwan masih terus mencari tahu jejak kehidupan di dalamnya. Teknologi layar ini bisa digunakan di luar angkasa meski tanpa laser kuat. Caranya dengan memanfaatkan matahari. Kalau kita bikin layar seukuran lapangan sepak bola, lalu membentangkannya di luar angkasa, layar ini akan menangkap sinar matahari. Dan karena permukaannya reflektif, cahayanya akan terpantul dari layar. Kemudian akan terbentuk daya dorong yang bisa menggerakkan pesawat luar angkasa, tapi teknologi ini punya kelemahan. Kita cuma bisa menerapkannya di dalam tata surya. Di medium antar bintang yang dingin, layar ini nggak akan bisa menangkap cahaya matahari ataupun angin surya. Tapi masih ada kandidat lain kok, yaitu pendorong ion. Seperti roket konvensional, pesawat luar angkasa dengan pendorong ion akan terdorong oleh gas yang dibuang keluar. Tapi pada pendorong ion, gas yang keluar dipicu oleh medan listrik, bukan pembakaran bahan bakar. Jadi di dalam mesinnya diperlukan medan listrik kuat. Partikel gas yang melewati medan listrik ini akan dilesatkan, kemudian dikeluarkan. Proses ini kemudian menghasilkan daya dorong. Meskipun percepatannya lebih lemah beberapa kali lipat dari roket konvensional, mesin ion tetap bisa membuatnya lebih ngebut. NASA tengah mengupayakan pembuatan pesawat luar angkasa bertenaga ion untuk terbang ke Jupiter. Mesin ion mengonsumsi banyak energi, jadi pesawat ini akan dilengkapi reaktor nuklir dan banyak panel surya. 8 mesin besar akan melesatkannya sampai 90 km per detik. Perjalanan dari New York ke London cuma ditempuh selama semenit loh. Kalau kita naik pesawat sengebut ini, teknologi ini masih terus diuji di banyak probe luar angkasa, tapi belum bisa merealisasikan perjalanan yang melebihi kecepatan cahaya. Mungkin kita masih bisa melakukan perjalanan antar galaksi menggunakan roket konvensional, tapi harus ada jalan pintasnya alias lubang cacing. Oke lah, kita perlu balik lagi ke selimut ruang dan waktu tadi. Titik A berada di ujung sini dan titik B di seberang sana. Daripada kelamaan melintas di sepanjang selimut selama jutaan tahun, mending lipat gini aja biar titik B menghimpit titik A. Dan kita bisa langsung ke titik tujuan melalui terowongan pendek di antara kedua titik. Nah, terowongan seperti ini dinamakan lubang cacing. Sebagian ilmuwan meyakini lubang cacing berada di lubang hitam, tapi ada dua kendalanya. Lubang hitam paling dekat berjarak 1500 tahun cahaya, jadi waktu tempuhnya sudah pasti sangat lama, dan ada juga masalah gravitasi. Lubang hitam punya gaya gravitasi terkuat di antara semua objek di alam semesta. Pesawat luar angkasa akan hancur oleh gravitasi sekuat ini. Apalagi semakin ke pusat lubang hitam, gaya gravitasinya juga makin kuat, dan gaya yang mempengaruhi hidung pesawat akan jauh lebih kuat daripada yang berada di ekor. Akibatnya, pesawat akan memanjang seperti spaghetti, kemudian hancur. Ada juga teori yang ngeklaim kalau pesawat luar angkasa atau bahkan manusia bisa bertahan setelah masuk ke lubang hitam. Tapi syaratnya, lubang hitam ini harus supermasif seperti yang terdapat di pusat galaksi.
Bobot lubang hitam seperti ini bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali lebih berat dari matahari. Selain lebih berat, ukurannya juga lebih besar, artinya gravitasinya nggak akan naik begitu cepat. Kalau wujudmu nggak berubah seperti spaghetti, kemungkinan kamu akan bisa melihat lubang hitam secara langsung. Saat ini kamu sedang melayang-layang di ketinggian 30 km di atas permukaan bumi, sembari menikmati panorama terbaik di planet kita. Wah, ada bintang jatuh tapi langsung hilang. Titik terang yang bergerak super cepat itu adalah stasiun luar angkasa internasional. Lalu, si pelayan membawakanmu minuman. Hah? Kok ada pelayan sih? Nah, sebetulnya kamu sedang ada di pesawat ruang angkasa wisata. Sebentar lagi kita akan bisa berpelesiran ke ruang angkasa dengan balon raksasa. Ini adalah Neptune, kapsul bulat dengan jendela besar plus pemandangan 360 derajat. Wahana ini bisa mengangkut 9 orang di kursi nyaman mereka, termasuk 8 penumpang dan 1 pilot. Kapsul ini juga punya toilet di bawah dek, dan menurut keterangan si produsen, toilet ini punya pemandangan paling spektakuler di alam semesta. Ada juga kompartemen bagasi untuk naruh sejumlah alat dan perlengkapan ilmiah di atap kapsul. Nggak lupa juga ada koneksi wifi agar kamu bisa streaming langsung. Oh iya, satu lagi, ada bar minumannya juga. Perusahaan perintis Neptune, Space Perspective, berencana mematok harga tiket penumpang balon ini mulai dari 2 miliar rupiah. Tapi gimana dengan mesin roketnya? Memangnya nggak pakai mesin roket ya? Nah, wahana ini akan bisa diterbangkan dengan balon raksasa seukuran lapangan sepak bola. Kita pindah ke landasan peluncuran aja yuk. Setelah penumpang memasuki kapsul, para teknisi mengisi balon dengan hidrogen karena gas ini lebih ringan dari udara. Balon pun mulai lepas landas, dan setelah daya angkatnya mencukupi, kapsul berpenumpang ini akan meluncur dari landasan peluncuran dan memulai perjalanannya. Kapsul dan balon mengangkasa dengan kecepatan 19 km per jam atau 2 kali lebih lambat dari kecepatan kita saat berlari dan 2000 kali lebih lambat dari kecepatan roket konvensional. Di dalam kapsul, kamu nggak akan mengalami kelebihan beban atau ngerasain getaran dan suara berisik seperti di roket konvensional. Saat ini, kamu sudah sampai di ketinggian 13.716 meter atau hampir setengah jalan. Pesawat komersil juga mengudara di ketinggian ini, dan di titik ini, fenomena cuaca sudah nggak ada lagi. Jadi, nggak akan ada gumpalan awan, aliran angin maupun turbulensi. Bahkan, nggak ada oksigen. Di sini, kamu perlu bantuan tangki oksigen untuk bernafas. Tapi kapsul Neptune kedap udara, jadi kamu semakin naik. Di sini, kamu juga mengamati balonnya terus membesar beberapa kali lipat, karena telah diisi hidrogen di ketinggian 0. Hidrogen menekan balon dari dalam, tapi udara di atmosfer menekan balon dari luar. Semakin tinggi wahanamu, semakin sedikit kadar udaranya. Hidrogen terus menekan balon dari dalam, tapi tekanan di luar sudah nggak ada lagi, sehingga ukuran balon semakin besar. Makanya kita perlu bahan balon yang super padat dan bisa meregang. Manusia selalu meluncurkan balon seperti ini dengan prop cuaca. Saat balon semakin naik, ukurannya juga terus membesar. Jauh di atas sana, bahan balon gak akan bisa menahan tekanan, lalu meletus. Kemudian prop cuaca jatuh ke bumi. Tentu kita nggak menginginkan kapsul berisi penumpang seperti Neptune mengalami nasib yang sama. Jadi wahana ini nggak akan naik terlalu tinggi. Tapi dalam kondisi darurat, Neptune punya parasut yang bisa dipakai untuk pendaratan aman. Parasutnya ini sudah mengembang dan menempel pada tali yang terhubung ke balon. Kalau terjadi hal-hal yang nggak terduga, parasut akan terbuka dan kapsul mulai turun secara perlahan. Semua prosedur ini berlangsung selama 2 jam, sampai kamu mencapai ketinggian 30.000 meter. Sepanjang sejarah manusia, cuma sekitar 20 orang yang telah terbang menuju stratosfer dengan balon. Kapsulnya telah menggantung di udara tuh. Kamu dan penumpang lain punya waktu selama 2 jam untuk mengagumi keindahan bumi, berselfie ria, dan nyantui di ruang angkasa. Kamu juga bisa melihat garis biru di atas permukaan bumi. Nah, itu yang kita kenal sebagai atmosfer. Kalau mendongak ke atas, kamu akan melihat taburan bintang paling memukau. Pemandangan di ketinggian ini terlihat sangat jelas karena nggak terhalang oleh awan atau polusi cahaya dari kota besar. Dengan begini, kamu bisa menatap bintang dengan segala kemolekannya. Karena alasan yang sama, para ilmuwan juga mengirim teleskop di ketinggian ini. Waktu 2 jammu telah berlalu dan kamu harus turun. Prosedur ini juga berjalan lambat dan mulus. Balon segera diturunkan dan tekanan atmosfer mulai menekannya lagi hingga menyusut.
Kapsul yang bagian bawahnya dilengkapi splashdown cone ini akan mendarat di air. Perangkat ini bisa meredam benturan dengan air, supaya proses pendaratannya berjalan dengan mulus dan lancar. 2 jam lagi telah berlalu, dan Neptune mulai menyentuh air. Sebuah kapal mendekati kapsul ini untuk mindahin penumpang kemudian mengangkut mereka ke pantai. Kapal ini juga mengangkut kapsul untuk diluncurkan kembali ke stratosfer. Tapi balonnya nggak bisa dipakai lagi untuk perjalanan baru. Begitu penumpang mendarat di bumi, perjalanan mereka telah usai. Orang pertama yang terbang ke stratosfer dengan balon adalah Auguste Piccard asal Swiss. Dia merancang gondola bulat kedap udara yang bisa membawa 2 orang. Gondola ini menempel pada balon seukuran lapangan basket. Dan seperti Neptune, balon buatannya diisi dengan hidrogen. Pada bulan Mei 1931, Auguste Piccard dan Paul Kipfer memulai penerbangan mereka. Sesampainya di ketinggian, mereka mengalami sejumlah masalah. Kapsul mereka ternyata nggak cukup kedap udara, sehingga udaranya bisa keluar. Tapi untungnya, mereka bisa mengatasi masalah ini. Dan saat balon mereka terus meninggi, suhu di luar juga makin dingin. Tapi suhu di dalam gondola mencapai 38 derajat Celcius karena kru nggak bisa mengontrol katup pelepasan udara. Akibatnya, suhu di situ bisa sengebul gurun pasir. Gondola Auguste mencapai ketinggian 15.781 meter, cuma sekitar 5.000 meter di atas ketinggian jelajah pesawat komersil. 17,5 jam setelah diluncurkan, balon Auguste mendarat lagi di atas tanah. Selama penerbangan ini, ilmuwan mengumpulkan banyak data tentang cahaya kosmik dan angin di lapisan atmosfer. Auguste juga menjadi orang pertama yang mengirimkan sinyal radio menuju bumi dari ketinggian ini. Kemudian, Auguste Piccard mengadopsi ide gondola kedap udara untuk menyelam jauh di kedalaman laut. Dia membuat Bathyscaphe yang bisa menyelam menuju Palung Mariana atau titik terdalam di planet kita. Meski jauh lebih canggih, Neptune masih belum bisa dipakai untuk terbang keluar angkasa. Jadi Auguste Piccard telah terbang sampai di ketinggian ini, dan ini ketinggian maksimum Neptune. Tapi luar angkasa jauh lebih tinggi. Area ini bernama Garis Kármán, kurang lebih 100 km di atas permukaan laut. Kita bisa menganggapnya sebagai batas planet kita. Jadi para turis antariksa di kapsul Neptunus nggak akan bisa ngerasain sensasi melayang-layang. Tapi kalau kamu pengen jadi turis antariksa yang bisa melayang-layang pada gravitasi nol, masih ada pilihan lain kok. Ini adalah pesawat ruang angkasa suborbital yang bisa digunakan lagi. Perjalanan dimulai di landasan pacu biasa, seperti pesawat komersil. Di sini kamu bisa ngelihat pesawat White Knight II yang unik. Pesawat ini sepanjang lapangan tenis dan punya 2 badan. Makanya, rentang sayapnya bisa seukuran lapangan sepak bola. Spaceship Two kita terpasang di sela-sela badan pesawat. Jadi, White Knight II lepas landas seperti pesawat biasa dan mencapai ketinggian sekitar 20 km. Kemudian Spaceship Two melakukan undocking dan memulai penerbangannya sendiri. Pesawat ruang angkasa kecil ini seukuran kolam renang dan berisi 2 pilot plus 6 penumpang. Luncurkan. Setelah mesin roketnya menyala, pesawat ruang angkasa mulai mencapai ketinggian sekitar 85.600 meter atau hampir 3 kali lebih tinggi dari balon Neptune. Para penumpang bisa ngerasain nol gravitasi selama beberapa saat. Kemudian, Spaceship Two mulai mendarat dan pilot telah mematikan mesin. Jadi, pesawat itu cuma meluncur di udara, lalu melepaskan roda pendaratan sampai mendarat di landasan pacu seperti pesawat biasa. Pendiri perusahaan sekaligus pemilik Spaceship Two berencana untuk memperbanyak penerbangan wisata serupa, dan harga tiket perjalanannya mulai dari 6 miliar rupiah, 3 kali lebih mahal dari penerbangan Neptune. Kalau menurutmu terlalu mahal, masih ada pilihan lain kok. Kamu bisa terbang dengan pesawat ruang angkasa New Shepard. Pesawat ini punya modul propulsi dan kapsul kru. Peluncurannya sama seperti roket konvensional, lepas landas vertikal, akselerasi cepat, dan beban berat. Modul propulsi membantu kapsul mencapai kecepatan hingga 3.590 km per jam. Pada kecepatan segitu, kamu bisa melintasi Amerika Serikat cuma dalam waktu 1 jam. Roket pendorong naik ke ketinggian 105 km. Di sini, kapsul kru melakukan undocking dan mencapai ketinggian 107 km. 4 penumpang di wahana ini bisa melayang-layang selama beberapa saat. Sementara itu, wahana peluncurannya terus turun dan mendarat dengan mulus. Beberapa menit kemudian, kapsul kru mulai turun dan membuka 3 parasut untuk pengereman.
Cuma beberapa meter sebelum menyentuh tanah, kapsul melakukan peluncuran mesin roket cepat untuk memperlambat lajunya agar bisa mendarat dengan mulus. Kamu bisa menjadi turis luar angkasa dan ngerasain sensasi melayang-layang di atas sana dengan merogoh kocek sedalam 3 miliar rupiah. Kamu lagi naik kereta, dari atas gerbong, kamu bisa mendengar bunyi roda kereta yang beradu dengan rel. Tapi tiba-tiba, keretanya melambung ke angkasa. Semua penumpang kelihatan tenang karena hal ini sudah sangat biasa. Nggak gitu juga sih, tapi kali aja akan terwujud dalam waktu dekat kan? Perusahaan AK Technologies tengah mengembangkan proyek serupa. Mereka ingin mengurangi waktu perjalanan dan membuatnya lebih nyaman. Untuk bepergian jauh di masa sekarang aja, kamu perlu pergi ke bandara, kemudian check-in dan melewati pemeriksaan keamanan hingga berjam-jam. Baru setelah itu, kamu bisa naik pesawat. Dan saat pesawatnya mendarat, kamu harus melalui sejumlah prosedur standar lagi untuk sampai ke destinasimu. Akhirnya, perjalananmu berakhir. Dari contoh ini, minimal kamu perlu naik 3 jenis alat transportasi. Tapi dengan Link and Fly dari AK Technologies, kamu bisa sampai di destinasimu tanpa perlu ganti kendaraan. Kereta ini sebesar pesawat Airbus A320. Panjangnya seukuran 4 bus sekolah dan bisa menampung 162 penumpang. Karena berjenis kereta, kendaraan ini bisa melintas di atas rel menuju pusat kota. Jadi, saat memulai perjalanan, kamu cuma perlu pergi ke stasiun kereta api terdekat. Setelah kamu duduk manis di atas gerbong, kereta ini akan membawamu ke bandara terdekat. Nah, dari sini, perjalanan serumu akan segera dimulai. Kereta berhenti sebentar, lalu diberi sayap dan mesin jet. Rentang sayapnya selebar lapangan sepak bola. Setelah mesin dinyalakan, kereta terus melesat dan lepas landas. Kereta terbang ini mendarat di destinasimu dan semua sayapnya dilepas lagi. Kamu bisa turun di mana aja tanpa perlu ganti kendaraan atau nunggu taksi. Pesawat Transformer yang bisa melintasi pusat kota mungkin belum akan terwujud dalam waktu dekat. Dan sekarang ini, perusahaan tersebut sedang mengembangkan solusi yang lebih simpel untuk mengurangi penumpukan penumpang. Bukannya diparkir di dekat gerbang, pesawat akan berada di dalam bangunan bandara dan penumpang bisa masuk langsung melalui badan pesawat. Badan pesawat ini akan berjalan menuju landasan pacu, kemudian dipasangi sayap, mesin, dan kokpit yang sudah ada pilotnya. Wah, sip! Pesawatmu sudah siap lepas landas. Sistem ini menjadikan proses boarding dan lepas landas 30 menit lebih cepat dari biasanya. Perusahaan AK Technologies berencana membuat berbagai jenis badan pesawat yang bisa dilepas. Pada penerbangan jarak dekat, pesawatnya berkapasitas 160 orang. Dan untuk penerbangan jarak jauh atau yang kapasitasnya lebih tinggi, akan ada kabin bertingkat 2. Kabin VIP juga bisa didesain khusus seperti pesawat jet pribadi. Dan kalau semua kursinya dilepas, kabin itu bisa dipakai sebagai pesawat kargo. Link and Fly dilengkapi dengan sistem keselamatan khusus untuk berjaga-jaga kalau kabinnya tiba-tiba terlepas dari sayap saat terbang. 3 parasut di bagian depan dan 3 lainnya di belakang kabin akan ngebuka secara otomatis. Ada juga roket pengerem yang bisa segera mengurangi kecepatan. Dengan begini, badan pesawat akan mendarat secara mulus dan perlahan. Beberapa detik sebelum menyentuh tanah, kabin akan meluncurkan kantong udara yang terpasang di bagian belakang badan pesawat agar pendaratannya berlangsung semulus mungkin. Opsi perjalanan cepat lainnya, misalnya dengan naik Airbus Pop-up, taksi ini bisa melaju di darat dan di udara. Nantinya, kamu bisa pesan taksi seperti ini via tablet, ponsel, atau kacamata pintarmu mirip taksi online. Mobilnya sendiri terdiri dari pot penumpang berukuran setengah sedan modern dan bisa menampung 2 orang. Desain dan antarmukanya juga futuristik. Selanjutnya ada modul darat yang terdiri dari sasis dan roda untuk berkendara di jalan konvensional. Setelah masuk ke port, semua kebutuhanmu akan dilayani AI. AI ini juga mengemudi mobilmu dengan hati-hati menuju destinasimu. Setelah kamu keluar dari taksi, pot dan modul darat akan dibawa ke stasiun pengisian terdekat. Demi kenyamanan, stasiun pengisi bisa berlokasi di seluruh kota. Jadi, kamu nggak perlu buang-buang waktu untuk nunggu taksi.
Tapi kalau destinasimu jauh, perjalanan yang lebih seru sudah siap menunggumu. Sama kayak tadi, kamu memasuki pod beroda. Modul darat akan membawamu ke lokasi lepas landas terdekat, dan di situ kapsul akan dipasangi modul udara mirip drone raksasa. Modul ini menempel pada kapsul penumpang, kemudian terbang dan melepas pod dari modul darat. Yeay, taksimu udah terbang, dan kamu bisa menikmati keindahan kota dari atas. Lalu kamu mendarat pada platform khusus. Pod mulai tersambung lagi dengan modul darat, dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Lalu, modul udara segera mengisi daya untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Roket juga bisa menjadi revolusi lain dalam perjalanan jarak jauh. Dan sampai sekarang, wahana ini cuma dipakai untuk perjalanan luar angkasa. Tapi di masa depan, roket bisa benar-benar menggantikan pesawat terbang. Semisal kamu mau pergi dari New York menuju Shanghai, bantalan peluncur roket bisa berada di atas air di kawasan Lower Bay. Kamu naik feri yang akan membawamu menuju roket. Dan sesampainya di lokasi, kamu mengambil tempat duduk bareng penumpang lain. Hitung mundur, luncurkan. Roket lepas landas dan sampai di antariksa. Kecepatannya mencapai 27.031 km per jam. Dan sesampainya di orbit, wahana peluncur melepaskan diri dari roket penumpang, lalu kembali ke stasiun pendaratan untuk diisi bahan bakar. Setelah semuanya siap, peluncuran berikutnya akan dimulai. Selanjutnya, roket berpenumpang ini akan menggunakan mesinnya sendiri untuk terbang mengelilingi bumi. Roket akan masuk lagi ke atmosfer, lalu mendarat di platform air di dekat Shanghai. Perjalanannya cuma berlangsung selama 39 menit, jauh lebih cepat dari durasi 15 jam dengan pesawat konvensional. Tapi perjalanan seperti ini juga punya kelemahan. Suara roket jauh lebih bising, jadi lokasi platform pendaratannya harus jauh dari perkotaan. Hal ini malah akan mengulur waktu perjalanan. Belum lagi masalah gaya gravitasi. Saat berdiri di atas tanah, kamu akan ngerasain gravitasi 1G. Saat lepas landas dengan pesawat biasa, gravitasinya sekitar 1,5 G. Tapi saat naik roket, gaya gravitasinya 2 kali lebih kuat. Dan saat mencapai 5G, kamu akan pingsan. Kita balik lagi ke darat aja deh. Pada tahun 2010, jumlah mobil di seluruh dunia melebihi 1 miliar unit. Dan sampai 2030, angkanya diperkirakan akan naik 2 kali lipat. Jadi, kita harus terus melawan kemacetan lalu lintas di jalanan. Bus yang ditinggikan memang bisa menjadi solusi. Kendaraan ini sebetulnya nggak mirip bus. Lebarnya 2 lajur dan memiliki beberapa gerbong. Kapasitas maksimumnya bisa mencapai 1.200 penumpang. Dan bus ini akan melintasi jalan biasa. Hanya saja, kedua sisi di sepanjang rute harus diberi rel. Bus ini akan bergerak pada ketinggian hampir 2 meter di atas jalan raya. Berarti mirip-mirip kayak naik bus tingkat London di bagian atas. Kerennya lagi, bus ini nggak menghambat lalu lintas di jalanan. Semua pengoperasiannya menggunakan listrik dan dikemudikan dengan sistem autopilot. Atapnya memiliki area luas yang tertutup oleh panel surya. Saat cuacanya mendung, bus akan mendapatkan daya dari rel. Boarding penumpang akan dilakukan di stasiun khusus yang berlokasi di atas tanah. Dan untuk menghadapi kondisi darurat, akan ada jalan tiup di tengah-tengah bus. Dengan begini, penumpang akan bisa keluar bus dengan aman. Konsep bus seperti ini juga mengusulkan agar pelindung rodanya bisa dinaikin, terutama saat melewati rintangan. Kalau ada mobil mogok di tengah rute bus, salah satu pelindung roda ini akan terangkat selagi busnya melaju, kemudian diturunkan lagi ke rel. Lalu, pelindung roda belakang juga sama. Dengan begini, bus tetap bisa melaju di perkotaan pada kecepatan 59,5 km per jam. Masih lumayan cepat daripada bermacet-macet di jalan ramai kan? Untuk menghindari kemacetan, kamu juga bisa memanfaatkan terowongan. Jadi kamu tinggal melewatinya aja dengan mobil. Sistem terowongan hipotetis di bawah kota besar akan memiliki banyak jalan masuk. Kamu bisa mengendarai mobilmu pada platform khusus. Kemudian, platform ini akan diturunkan. Kecepatannya di dalam terowongan akan naik sampai 200 km per jam. Jadi, kamu akan sampai di kota lain cuma dalam hitungan menit. Setelah itu, platform akan mengangkat mobilmu lagi ke permukaan
depan dan kamu akan tetap berkendara menuju destinasimu. Terowongan juga bisa menjadi fasilitas untuk bepergian antar kota di masa depan. Tapi kamu perlu datang dulu ke tempat mirip stasiun kereta, kemudian naik pod penumpang. Pod berkapasitas 4 sampai 6 penumpang ini akan mengikuti jalur terowongan. Kemudian terpasang rangkaian pod yang terhubung dengan kapsul pengangkut. Pompa khusus akan menyedot udara keluar dari terowongan dan kapsul pengangkut akan bergerak dalam kondisi mendekati hampa udara. Menurut teori, kereta ini akan bisa melampaui kecepatan pesawat komersil atau bahkan kecepatan suara. Jadi, kamu bisa pergi dari kota New York ke Los Angeles cuma selama 3,5 jam. Kalau naik pesawat konvensional, waktu tempuhnya bisa sampai 6 jam. Setelah sampai di destinasimu, kapsul pengangkut akan terbuka dan pod penumpang tiba di stasiun. Di masa depan, pod ini juga akan bisa melaju di jalan raya konvensional. Jadi kamu tinggal pesan pod penumpang ini untuk mengantarmu pulang. Dengan begini, kamu bisa jalan-jalan sepuasmu tanpa perlu gonta-ganti kendaraan.